Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Lilin Tua. Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut. Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya. Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini. Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke akun Instagram saya. Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya. Dan juga tolong diklik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan diupload. Dan juga klik tombol like-nya. Oke kalian semua, selamat mengikuti. Halo, kita jumpa lagi dalam pembahasan purifier. Kemarin kita sudah bahas bersama tentang merawat minyak lumas dan bahan bakar, dalam arti kata merawat kebersihannya. Kita sudah disiapkan ada 3 cara: filtering, pengendapan, dan centrifuge, putaran. Hari ini saya mau ngajak ingat lagi tentang yang sudah kita bahas kemarin, sekilas saja karena kemarin sudah, yaitu tentang 2 macam purifier atau clarifier ditinjau dari konstruksinya, yaitu tubular bowel dan dish bowel. Tubular bowel jarang dipakai karena cepat kotor. Dia bowelnya kayak silinder, kalau dibuka isinya plat yang ke spindlenya bentuknya seperti 3 plat kayak Mercy. Nah, dia digantung oleh spindle lalu diputar menggunakan elektromotor. Oke. Sementara yang dish bowel, bowelnya isinya dish piringan-piringan dan dia duduk. Nah, kemarin udah kita singgung. Nah, sebagai gambaran daripada dish bowel dan tubular bowel adalah bahwa untuk tubular bowel maksimum gaya sentrifugalnya sampai dengan 20.000 kali gravitasi. Sementara untuk dish bowel 8.000 kali gravitasi. Diameter bowelnya untuk yang tubular bowel kecil 180 mm, dan untuk dish bowel sampai 680 mm. Perbandingan panjang atau tinggi terhadap diameternya untuk tubular bowel sampai 7 kalinya antara panjangnya sama diameter. Sementara untuk dish bowel tingginya atau panjangnya terhadap diameter bowelnya nggak sampai 1, paling tinggi mendekati 1. Jadi sepersekian. Sementara cara memutarnya sudah kita singgung. Yang tubular bowel pakai digantung, bahan bakar kotornya masuk dari bawah. Sementara untuk dish bowel duduk, bahan bakar kotor dari atas, keluar juga dari atas. Anyhow, dua-duanya setelah masuk, prosesnya tetap mulai dari bawah ke atas. Oke, kita lanjutkan. Kalau kemarin kita ngomong pengendapan dan pusingan, prinsipnya sama, cuma beda di gravitasi yang satunya beda di kecepatan sudut, ya, sehingga ada beda G dan kecepatan sudutnya omega kuadrat R, gaya gravitasinya, sehingga besarnya adalah untuk ini gaya pemisahnya
adalah demikian. Jadi cuma mengganti harga G itu tidak ada pengaruh putar, tapi hanya pengaruh ke bawah. Sementara kecepatan sudut itu menggunakan rumus kali jari-jarinya. Kita petambah kuatkan dari percobaan terhadap besarnya gaya pengendapan seiring dengan waktunya, jadi tidak seketika langsung bisa, tapi seiring dengan waktunya baru terjadi pengendapan besarnya seperti rumus yang tadi kita sampaikan, yaitu gayanya adalah BD pi per 6 kali D pangkat 3 kali dalam kurung BD-nya air dikurangi BD-nya yang kita proses, kita kandungan kali gravitasinya. Nih, kalau yang sentrifuge sama tadi, hanya ganti gravitasinya. Pada saat kita awal tadi kita ngomong cuma ganti gravitasinya, diganti dengan putaran sudut, kecepatan sudut, ya. Air yang masuk atau bahan bakar minyak lumas yang masuk yang mengandung air dan lumpur dipusingkan sehingga dengan gaya sentrifugal, bukan gaya gravitasi, gaya sentrifugalnya dia yang paling berat terlempar keluar, yaitu lumpurnya. Yang setengah berat di dalamnya, yang paling ringan di dalamnya lagi. Oke. Besarnya gaya pemisahan terhadap tangkindap yang itu tadi, pada hakikatnya kita hanya mengulang apa yang kita jelaskan tadi, ya, adalah bahwa tangki bahan bakar atau minyak lumas itu mempunyai gaya gravitasi yang sama, baik minyak lumasnya atau bahan bakarnya, airnya maupun lumpurnya. Yang membedakan adalah berat jenisnya. Ada berat jenisnya bahan bakar, berat jenisnya air, dan berat jenisnya. Dan ini akan menentukan berapa besarnya gaya pemisah. Ternyata gaya pemisah memang di BD yang menyebabkan perbedaannya, percepatannya atau gedenya, besarnya. Kenapa sering kita lihat ada pemanas? Karena pemanas mempengaruhi berat jenis bahan bakar. Kalau berat jenisnya bahan bakar rendah, maka hasilnya yang di dalam kurung tinggi, maka gaya pemisahnya juga akan lebih besar. Oke, kita lanjutkan untuk proses clarifier atau klarifikasi agar Anda bisa membayangkan logis, ya. Jadi kalau saya punya bak, kita aliri air, kemudian di ujung sana bibirnya agak rendah, maka air itu mengalir untuk keluar dari sebelah sana tanpa ada sekat apa-apa. Kalau air ini mengandung kotoran, maka karena gravitasi, kotoran yang lebih berat dia akan jatuh, makin lama makin berkurang jatuhnya. Ya, ini adalah proses klarifikasi atau clarifier untuk bak. Sama dengan sentrifuge pusingan yang jenis clarifier, setelah dia keluar dari distributor atau keluar dari lubang masukan, maka dia terproses. Tidak ada halangan kecuali kandungan yang dia kandung, artinya materi yang dia kandung, lumpur-lumpurnya dia akan terlempar keluar, sehingga di dinding akan terjadi endapan lumpur yang makin menipis. Tapi bagaimanapun seiring dengan waktu, endapan ini akan makin tebal sampai ujung sono, ya.
Bagaimana dengan proses purifikasi? Nah, ini kalau tadi klarifikasi, sekarang purifikasi. Ya, kalau saya punya tangki endap dipakai untuk membayangkan purifikasi karena ada pemisah. Kalau tadi tidak ada pemisahan air, kalau ini ada pemisahan air, maka pertama kali harus diisi air yang permukaannya sama antara bibir, permukaan yang keluar dari bibir keluar, saluran bibir keluar, dan permukaan yang ada di dalam tangki sama. Rumus atau hukum pipa U. Kemudian kalau kita aliri bahan bakar atau minyak lumas yang mempunyai kandungan air, mempunyai kandungan lumpur, mula-mula dia akan menekan air sampai suatu keseimbangan, ya, keseimbangan, tidak naik tidak turun lagi. Di situ yang nanti kita kenal dengan interface, keseimbangan antara besarnya berat jenis kali tinggi permukaan minyak kali berat jenis air kali tinggi permukaan air, hukum pipa U. Ya, kalau ini kemudian kita balik karena gaya sentrifugal, peristiwanya sama. Harus pertama kali dikasih air dulu supaya pada saat dibukar air ini membentuk suatu benteng atau tembok air, water dam atau sealing water, untuk seal, untuk mencegah bahan bakar keluar dari saluran air. Inilah nanti yang kita sebut sebagai interface. Ya, pada saat minyak kita masukkan kemudian, nah, minyak ini apakah bahan bakar atau minyak lumas mula-mula mendorong permukaan cairan air sampai terjadi suatu keseimbangan antara jarak antara ketinggian, selisih ketinggian air dan interface, dan harus seimbang dengan jarak antara bibir cairan yang keluar, bahan bakar atau minyak lumas yang keluar dengan interface. Untuk kotorannya, dia sama dengan clarifier tadi, dia akan terlempar keluar sehingga dindingnya akan tempat terjadinya endapan lumpur. Kalau endapan lumpur ini dibiarkan, maka makin tebal. Suatu ketika dia akan buntu, ngeblok jalan air, sehingga tidak terjadi lagi pemisahan air. Akibatnya apa? Kalau bahan bakarnya ngandung air, airnya masuk ke tangki harian. Oleh sebab itu, pada interval tertentu, purifier ataupun clarifier harus dibersihkan. Ya, oke. Ini adalah pembandingan kembali, namun sekarang dilengkapi dengan penghitungan. Pembandingan kembali antara tangki endap dengan clarifier atau purifier. Mula-mula akan terjadi keseimbangan, dan keseimbangan itu harus kita pertahankan. Keseimbangan pada saat interface sudah tidak bergerak lagi, naik ataupun turun. Terjadi keseimbangan sesuai dengan hukum pipa U. Kalau yang di tangki harian, tangki endap itu pipa U begini. Kalau yang di centrifuge pipa U-nya begini, sama, hanya mengganti gravitasinya dengan kecepatan sudut. Maka rumusnya kayak demikian.
Dan itu akan bisa dianalisa mengapa kita harus tetap mempertahankan interface ya, dengan dua cara mengatur diameter dalamnya gravity disk atau mengatur suhu bahan bakar atau minyak lumas yang kita proses. Semua adalah karena keseimbangan ini. Seyogianya keseimbangan ini agak dilebihkan interface-nya menuju keluar, agar kita yakin tangki harian kita bebas air dengan cara jangan terlalu panas. Nah, tapi kalau terlalu dingin, dia terdorong keluarnya kebablasan, ya, bisa terjadi yang namanya kehilangan tembok air, loss of sealing water, ya. Ini tidak benar. Kembali, rumus keseimbangan ini sangat mudah dianalisa. Maka dengan memahami rumus ini, yang perbedaannya cuma ada di berat jenis, ya, sehingga dia bisa ke sono kemari hukum pipa U, sehingga kita bisa ngatur diameter dalam daripada gravity disk-nya. Oke. Iya, tadi kita lihat sebenarnya ada sebelum yang sekarang ini adalah cara pembersihan bahan bakar atau minyak lumas pada purifier, ya, di purifier, yaitu ada di bagian purifier itu yang namanya main cylinder atau moving bowel atau sliding bowel, yaitu dia bisa bergerak naik dan turun. Gerakan naiknya itu dalam rangka menutup jalan, ada seal. Nah, gerakan naiknya untuk menutup seal itu disebabkan oleh operating water yang disemprotkan dan tertahan tidak bisa keluar. Sementara gambar yang kedua ini adalah menunjukkan adanya operating water yang kedua, yang ada dua operating water. Satu high pressure operating water, itu untuk mengangkat bowel, moving bowel atau sliding bowel atau main cylinder ke atas, nutup rapat, sealnya harus rapat, airnya terkurung, terjebak, tidak bisa kemana-mana. Nah, sementara ini sudah proses yang kedua. Proses kedua ini, proses kita mulai memberi air operating yang tekanan rendah, di mana dia menggeser posisi pilot valve, ya, sambil menggeser, maka dengan pilot valve terdorong, air yang tadinya mengangkat terjebak di bawah main cylinder, dia keluar, dan akibatnya moving bowel atau sliding bowel turun, jatuh ke bawah. Dengan jatuhnya ke bawah, maka terbukalah celah antara top disk dengan sliding bowel. Maka lumpur, air, semua yang ada di situ, dia oleh gaya sentrifuga terlempar keluar, termasuk air operatingnya. Ya, kalau sudah bersih, maka kasih high pressure operating water lagi, maka dia akan mengangkat bowel ke atas dan menutup, menggeser pilot valve, menutup sehingga menjebak high pressure operating water tetap
dalam posisi mengangkat moving bowel, sliding bowel dalam posisi menutup. Ya, ini adalah cara pembersihan secara otomat yang kemarin kita ngomong. Nah, semi otomat ini kalau operating waternya kita yang ngatur. Tapi kalau full otomat yang ngatur ini semua sudah pakai timer. Ya, ini full otomat, jadi kita nggak tahu apa-apa lagi. Termasuk pompa roda gigi yang displacement pump, bagaimana ngatur bypassnya. Oke. Ini adalah bagian bawah yang juga perlu harus kita ketahui, bahwa bowelnya ini purifier atau clarifier duduk pada susunan poros tegak. Kalau Anda muter dari atas gampang, tapi kalau Anda muter dari bawah setengah mati. Nah, maka karena momennya tinggi, clutch-nya, couplingnya tidak kopling fix, tidak kopling mati, tapi kopling yang mengerjakan, yang memutar dia dengan elektromotor pakai sliding, pakai friction clutch, pakai kopling yang slip, ya, kopling slip yang makin lama makin habis dan itu perlu diganti. Pompanya ada di dalam pompa, dalam hal ini adalah pompa isap. Sementara pompa tekan untuk yang kapal-kapal atau purifier modern sudah di atas, di dalam ada pompa sentripetal. Ya, sentripetal beda dengan sentrifugal, sama-sama pusingannya. Kalau sentrifugal masuk dari dalam, keluarnya dari luar, tapi kalau sentripetal masuk dari luar, keluarnya dari dalam. Di sini ada dua pompa, pompa isap dan pompa tekan. Inilah tentang purifier. Jadi sekali lagi, mudah-mudahan kalau Anda masih ada komen, Anda boleh nulis komen di kolom deskripsi atau kolom komen, atau kalau ada sesuatu juga boleh lewat Instagram saya dengan alamat yang ada. Dan jangan lupa buka selalu, ikuti selalu channel YouTube dan cek semua yang ada di dalam playlist, semua yang sudah pernah saya berikan. Ya, kita ketemu besok dalam keadaan sehat dan saya harapkan selalu sukses.